Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan bocoran soal P3K pengadministrasi perkantoran part yang kelima. Silakan Bapak Ibu lihat bocoran soal P3K yang ada di channel ini. Baik, sebelum melanjutkan ke bocoran soal P3K teknis formasi pengadministrasi perkantoran ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya setiap update informasi terkait P3K, tips dan trik terkait P3K, dan bocoran soal terkait P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke lanjutan soal yang sebelumnya, yaitu soal nomor 61. Salah satu tujuan utama dari manajemen perkantoran adalah A. Mengurangi jumlah karyawan, B. Meningkatkan struktur organisasi tanpa mempertimbangkan proses, C. Menjamin kelancaran operasional dan efisiensi di lingkungan kantor, D. Menghilangkan semua proses administratif, E. Mengurangi penggunaan teknologi. Ya, jawabannya adalah yang C. Menjamin kelancaran operasional dan efisiensi di lingkungan kantor. Jadi manajemen perkantoran bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses dan aktivitas di kantor berjalan dengan lancar dan efisien. Oke, kita lanjut ke soal nomor 62. Dalam perencanaan dan pengorganisasian, apa yang dimaksud dengan struktur organisasi? A. Sistem pembayaran karyawan, B. Prosedur untuk mengelola inventaris, C. Tata cara pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi, D. Proses penetapan anggaran tahunan, dan E. Pengaturan jadwal rapat. Ya, jawabannya adalah yang C. Tata cara pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi. Jadi struktur organisasi mengacu pada pembagian tugas dan tanggung jawab dalam organisasi yang membantu mengatur dan mengelola sumber daya secara efektif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 63. Apa yang dimaksud dengan sistem pengendalian dalam manajemen perkantoran? A. Proses merancang produk baru, B. Proses pemantauan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa aktivitas berjalan sesuai rencana, C. Proses penyusun laporan tahunan, D. Proses pemasaran produk, E. Proses pengembangan karyawan. Ya, jawabannya adalah yang B. Proses pemantauan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa aktivitas sesuai dengan rencana. Jadi sistem pengendalian dalam manajemen perkantoran melibatkan pemantauan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 64. Efektivitas kerja dapat diukur dengan A. Jumlah karyawan yang ada, B. Seberapa baik karyawan menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, C. Jumlah jam kerja yang dipantau, D. Jumlah peralatan yang digunakan, dan E. Lokasi kantor. Ya, jawabannya adalah yang B. Seberapa baik karyawan menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi untuk efektivitas kerja diukur berdasarkan sejauh mana karyawan dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk soal nomor 65. Dalam manajemen perkantoran, delegasi tugas berarti A. Mengalihkan semua tanggung jawab kepada pihak ketiga, B. Menetapkan anggaran untuk proyek, C. Memindahkan tanggung jawab tugas tertentu kepada karyawan lain, D. Mengabaikan laporan keuangan,
E. Mengurangi jumlah rapat yang diadakan. Ya, jawabannya adalah yang C. Memindahkan tanggung jawab tugas tertentu kepada karyawan lain. Jadi delegasi tugas adalah proses memindahkan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tertentu kepada karyawan lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Untuk soal nomor 66, apa yang merupakan bagian dari proses perencanaan dalam manajemen perkantoran? A. Mengatur jadwal rapat. B. Menyusun rencana strategis dan menetapkan tujuan jangka panjang. C. Menyusun laporan keuangan bulanan. D. Mengelola inventaris kantor. E. Mengatur fasilitas kantor. Ya, jawabannya adalah yang B. Menyusun rencana strategis dan menetapkan tujuan jangka panjang. Jadi proses perencanaan melibatkan penyusunan rencana strategis dan penetapan tujuan jangka panjang untuk memastikan arah yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi. Oke, kita lanjut ke soal 67. Salah satu teknik pengendalian yang umum digunakan dalam manajemen perkantoran adalah A. Penetapan anggaran tahunan. B. Penyusunan rencana pemasaran. C. Penilaian kinerja karyawan. D. Pengaturan jadwal kerja. Dan E. Pengembangan produk baru. Ya, jawabannya adalah yang C. Penilaian kinerja karyawan. Jadi penilaian kinerja karyawan adalah teknik pengendalian yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan, memastikan bahwa mereka memenuhi standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 68. Untuk meningkatkan efisiensi kerja, perusahaan dapat melakukan A. Mengurangi penggunaan teknologi terbaru. B. Mengurangi pelatihan karyawan. C. Mengoptimalkan proses kerja dan mengurangi pemborosan. D. Menunda pengadaan peralatan baru. Dan E. Mengabaikan umpan balik dari karyawan. Ya, jawabannya adalah yang C. Mengoptimalkan proses kerja dan mengurangi pemborosan. Jadi untuk meningkatkan efisiensi kerja melibatkan pengoptimalan proses kerja dan mengurangi pemborosan sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan usaha yang lebih sedikit. Soal nomor 69. Salah satu tantangan dalam manajemen perkantoran adalah A. Menjaga keseimbangan antara tugas administratif dan operasional. B. Mengurangi biaya operasional dengan menambah karyawan. C. Menghindari penggunaan teknologi baru. D. Menyusun laporan keuangan tanpa analisis. E. Menyederhanakan struktur organisasi tanpa analisis. Ya, jawabannya adalah yang A. Menjaga keseimbangan antara tugas administratif dan operasional. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara tugas administratif dan operasional adalah tantangan penting dalam manajemen perkantoran untuk memastikan bahwa aspek organisasi berjalan dengan efisien. Soal nomor 70. Dalam pengorganisasian, penjadwalan berarti A. Menentukan anggaran untuk setiap departemen. B. Mengatur waktu untuk pelaksanaan tugas dan proyek. C. Menyusun laporan bulanan. D. Mengelola inventaris kantor. E. Menyusun kebijakan perusahaan. Ya, jawabannya adalah yang B. Mengatur waktu untuk pelaksanaan tugas dan proyek. Jadi, penjadwalan adalah proses mengatur waktu untuk pelaksanaan tugas dan proyek, memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 71.
Apa yang dimaksud dengan administrasi umum dalam konteks organisasi? A. Pengelolaan anggaran dan laporan keuangan. B. Proses pengaturan dan koordinasi kegiatan administratif di seluruh bagian organisasi. C. Penyusunan rencana strategis untuk ekspansi bisnis. D. Pengembangan produk baru dan pemasaran. E. Perancangan struktur organisasi baru. Ya, jawabannya adalah yang B. Proses pengaturan dan koordinasi kegiatan administratif di seluruh bagian organisasi. Jadi, administrasi umum mencakup pengaturan dan koordinasi semua kegiatan administratif di dalam organisasi untuk memastikan bahwa operasional berjalan lancar dan efisien. Untuk soal nomor 72, salah satu tujuan utama pengelolaan surat menyurat adalah A. Meningkatkan jumlah dokumen yang dikirim. B. Mengurangi waktu respon terhadap korespondensi. C. Menyimpan semua surat masuk dan keluar tanpa proses. D. Mengabaikan surat yang tidak penting. E. Mengurangi komunikasi dengan pihak luar. Ya, jawabannya adalah yang B. Mengurangi waktu respon terhadap korespondensi. Jadi tujuan utama pengelolaan surat menyurat adalah untuk mengurangi waktu respon terhadap korespondensi, memastikan bahwa semua surat ditangani secara efisien dan tepat waktu. Untuk soal nomor 73, apa yang dimaksud dengan arsip dalam administrasi perkantoran? A. Dokumen yang sudah tidak digunakan. B. Koleksi dokumen penting yang disimpan untuk referensi di masa depan. C. Dokumen yang baru dibuat. D. Katalog produk perusahaan. E. Laporan bulanan tentang kinerja. Ya, jawabannya adalah yang B. Koreksi dokumen penting yang disimpan untuk referensi di masa depan. Jadi arsip adalah koleksi dokumen yang penting dan disimpan untuk referensi dan penggunaan di masa depan, memastikan bahwa informasi penting dapat diakses kembali saat dibutuhkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 74. Sistem informasi manajemen atau SIM digunakan untuk A. Mengelola inventaris produk. B. Mengatur jadwal rapat. C. Mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi untuk mendukung keputusan manajerial. D. Menyusun anggaran tahunan. E. Mengatur kebijakan perusahaan. Ya, jawabannya adalah yang C. Mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi untuk mendukung keputusan manajerial. Jadi, SIM digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi yang diperlukan oleh manajer untuk membuat keputusan yang tepat dan strategis. Untuk soal nomor 75, salah satu tanggung jawab dalam administrasi umum adalah A. Mengelola program pemasaran. B. Menyusun kebijakan SDM. C. Mengatur kegiatan sehari-hari yang mendukung fungsi organisasi. D. Mengembangkan produk baru. E. Menetapkan harga produk. Ya, jawabannya adalah yang C. Mengatur kegiatan sehari-hari yang mendukung fungsi organisasi. Jadi tanggung jawab administrasi umum termasuk mengatur kegiatan sehari-hari yang mendukung semua fungsi dalam organisasi agar operasional berjalan lancar. Nah, itulah bocoran soal P3K teknis formasi pengadministrasi perkantoran part yang kelima. Semoga bocoran soal ini bermanfaat dan semoga Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu tahun ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.